Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Faizah, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 25050900101. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar pada mata pelajaran pemrograman untuk materi struktur kontrol percabangan. Pertemuan yang saya pilih adalah pertemuan keempat dengan fokus utama pada penggunaan struktur if, else, dan switch case. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan konsep, jenis-jenisnya, dan menerapkan kode program menggunakan struktur if, else, dan switch case. Dan yang terpenting adalah menerapkan kode program percabangan untuk membuat sebuah keputusan dalam sebuah sistem. Sebelum masuk ke percabangan, kita harus memahami dulu apa itu struktur. Nah, struktur kontrol adalah mekanisme yang mengatur bagaimana alur program kita berjalan. Nah, tanpa ini program hanya akan berjalan berurutan dari baris pertama hingga baris akhir. Nah, jadi definisi struktur kontrol adalah mekanisme untuk mengatur alur jalannya program atau membuat keputusan untuk melakukan pengulangan. Ada 3 jenis dasar, yaitu adalah yang pertama adalah urutan atau sequence. Jadi ini adalah alur default untuk perintah dijalankan satu persatu dan berurutan dari atas hingga ke bawah, jadi mulai hingga selesai. Yang kedua adalah percabangan atau selection. Nah, ini adalah merupakan paling penting ya, karena percabangan memungkinkan untuk program berpikir dan memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi yang kita tentukan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perulangan atau looping. Nah, ini adalah mengulang perintah hingga kondisi terpenuhi atau berkali-kali, gitu. Nah, lalu bagaimana program bisa memutuskan? Nah, keputusan ini didasarkan pada kondisi logika yang selalu menghasilkan nilai benar, true, atau salah, false. Nah, untuk membuat kondisi ini kita menggunakan operator, ya, ini operator relasional atau perbandingan dan fungsi operator logika. Dua ini adalah yang sering kita pakai. Fungsi operator relasional atau perbandingan ini menghasilkan nilai boolean atau nilai logika true atau false yang menjadi syarat dalam percabangan. Contohnya adalah sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, tidak sama dengan. Contohnya nilai lebih besar dari 75 atau umur sama dengan 17. Nah, ini menentukan apakah suatu pertanyaan itu benar atau salah. Yang kedua adalah fungsi operator logika. Ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi boolean. Nah, contohnya and, or, dan not. Nah, contohnya misal kita ingin ngecek jika nilai di atas 75 dan kehadirannya bagus. Nah, ini memakai and, seperti itu. Kemudian adalah implementasi percabangan if dan if else. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu percabangan if. Percabangan ini, struktur ini hanya menjalankan blok kode jika dan hanya jika kondisinya benar. Kalau salah, program akan langsung melompatinya. Ya. Nah, mari kita lihat contoh implementasinya. Nah, di sini saya punya program sederhana untuk mengecek kelulusan. Nah, if nilai ujian lebih besar dari KKM, berarti maka akan muncul selamat Anda lulus dan status tuntas. Jika di bawah KKM atau lebih kecil dari KKM, maka akan muncul tidak lulus atau dengan status remedial. Nanti kita coba, kita run, kita masukkan nilai yang di atas KKM terlebih dahulu, misal 95. Nah, maka akan muncul selamat Anda lulus dan status tuntas. Nah, kita coba di bawah KKM. Ya, di sini misal 60. Nah, maka di sini tidak lulus dengan status remedial, seperti itu. Nah, yang kedua, kita lanjut percabangan kedua, yaitu percabangan if else. Nah, struktur ini
ini menawarkan dua jalur blokade dijalankan jika kondisi benar atau blokade else dijalankan jika kondisi salah atau false. Nah, contohnya ini ya. Contohnya cek kondisi jaringan juga bisa, atau seperti yang ini tadi. Nah, jika dengan if else ya, ini if else jika nilai lebih besar dari 75 maka akan dinampilkan Anda lulus. Jika di bawah 75 maka dinampilkan tidak lulus atau remedial. Nah, program ini mempunyai respon untuk semua jenis kemungkinan seperti itu. Kita lanjut. Implementasi percabangan if else dan switch case. Nah, bagaimana jika pilihannya lebih dari 2? Nah, kita bisa menggunakan dengan dua cara ini, yaitu percabangan if else if dan percabangan switch case. Nah, percabangan if else if, struktur ini digunakan untuk menguji banyak kondisi secara berurutan. Contohnya paling umum ya adalah sistem penilaian if nilai A, else if nilai B, else if nilai C, dan seterusnya. Kemudian adalah switch case ya, percabangan switch case. Struktur ini alternatif dari if else if. Jadi untuk digunakan untuk memilih satu dari banyaknya nilai konstan seperti itu. Jadi jika pengguna memasukkan input angka 1 maka berarti masuk ke case 1, input angka 2 berarti masuk ke case nomor 2, seperti itu dan seterusnya. Jadi membuat kode ini ya terlihat lebih rapi dan efisien saat pilihannya opsinya banyak. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan input 1 cek status, 2 pengaturan, 3 keluar. Nah, di sini untuk pilihan 1, untuk pilihan kedua, untuk pilihan ketiga. Nah, kita coba. Kita akan menginput nilai yang pertama terlebih dahulu. Nah, maka langsung muncul Anda memilih cek status jaringan. Sistem sedang melakukan ping. Nah, kita coba masukkan input nomor 2. Nah, berarti Anda memilih pengaturan akun di sini. Jadi kita disuruh untuk memasukkan kata sandi administrator untuk melanjutkan. Kita coba pilih input yang nomor 3. Nomor 3 ini keluar, jadi programnya berhenti. Kalau kita misal masukkan input nomor 5 apakah bisa? Kita coba. Nah, ternyata pilihan tidak valid karena memang hanya angka 1 sampai 3 saja. Seperti itu contohnya. Nah, sebagai penutup, struktur kontrol percabangan adalah jantung logis dari program. Kemampuan program untuk mengambil keputusan adalah yang membedakannya dari sekedar mesin menghitung. Jadi melalui implementasi ini, setiap pasal pemrograman membutuhkan logika yang presisi ya. Penggunaan if else, switch case. Jadi harus tepat tergantung pada kompleksitas dan jumlah pilihan yang kita hadapi. Jadi struktur percabangan adalah dasar dari kemampuan program untuk berpikir dan merespon di situasi yang berbeda. Pastikan kondisi yang ditulis sudah tepat dan precise untuk menghindari keraguan dalam hasil program. Demikian presentasi video modul ajar dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.